Oke teman-teman, kembali lagi channel YouTube saya. Saya Bacalek DPR RI nomor urut 5, Dapil 3, Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu. Jadi saya mau ngasih tahu teman-teman, bagi yang lihat video saya yang suka boleh menonton, boleh enggak. Kalau yang tidak suka boleh skip, boleh. Jadi kan kita bebas-bebas saja ya. Cuman ini teman-teman, saya mau ngasih pelajaran buat teman-teman itu bahwasanya gini. Setelah saya itu ikut kompetisi percalekan atau perpolitikan di Indonesia, saya dapat pelajaran tuh bahwasanya gini. Kadang politik itu, kadang kita berteman, hari ini kita ngomong teman, besok jadi lawan, teman-teman. Jadi itu buruknya. Jadi satu hal yang saya dapat ini sosialnya adalah, pelajaran sosialnya adalah kayaknya budaya sih. Jadi hampir sama dia gini. Saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan dalam negeri dan asing. Saya mendapatkan satu titik adalah berbedanya orang asing dan orang Indonesia itu karena beda budaya. Contoh nih, jadi ini terkait nantinya ke proses politik yang saya jalani. Contoh nih, orang Indonesia terkadang nggak pinter tapi pinter ngomong bisa hidup. Ngerti nggak? Pinter jilat itu bisa hidup, pinter ngomong belum tentu prakteknya bisa, tapi hidup dia bisa bagus karirnya. Itu di Indonesia. Tapi kalau metode saya yang pernah jalanin ya, ini pribadi saya, ini pengalaman. Kalau orang bule, pertama lu didengar. Kalau kita punya bos itu orang bule, pertama lu didengar. Tapi setelah dia tahu kinerja lu akan dimaki sama dia. Tuh. Jadi itu bedanya ini budaya kita mungkin ya. Gua nggak tahu. Di Indonesia itu selalu jago ngomong ke atasan lu, pinter ngomong, pinter jilat, lu hidup. Jadi kadang-kadang itu pekerjaan, bukan lu yang ngerjain, teman, karena lu atasan, bukan lu yang ngerjain nih, tapi karena diserahkan ke lu yang yang ngasih updatean ke atasan lu, dikira lu yang paling jago. Padahal lu nggak bisa kerjain itu, cuma lu bisa cuap-cuap doang, pinter ngomong aja sama bos lu. Nah, itu bisa jadi bos nantinya kalau di orang kita di Indonesia. Tapi kalau orang bule, dia lihat hasil. Orang luar tuh lihat hasil. Lu mau ngomong begini didengar dulu sama dia. Tapi kalau hasilnya gini, dimaki-maki lu, gak akan dipercaya lagi lu. Jadi tuh kadang-kadang kalau di kita tuh yang banyak bisa ngomongnya yang hidup, malah yang pinter, sebenarnya pinter itu karena pendiam, gak bisa ngomong. Nah itu yang sulit dianya, itu yang membedakan. Nah di dalam perpolitikan pun sama seperti itu, teman-teman. Jadi persaingannya semua ada. Kadang kita jadi temen nih, tiba-tiba lu ditikuk, tiba-tiba karena ada yang lebih banyak duitnya lu dibohongin. Jadi saya dapat pelajarannya di situ tuh. Makanya saya bilang, wah, saya pun berhenti bekerja itu karena akhirnya saya memutuskan usaha karena begitu, teman-teman. Kadang-kadang untuk menjatuhkan lawan itu harus penuh dengan apa dulu biar bisa teman lawan kita tuh jatuh. Nah, saya tuh paling nggak bisa begitu. Saya tipenya orangnya ya mau apa kata orang saya idealis, tapi saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Hari ini saya bisa membuka sebuah perusahaan dengan ya alhamdulillah punya 35 karyawan kurang lebih. Ya berarti kan idealis juga kita nggak salah, berarti kan tergantung orangnya masing-masing. Tapi hal itu yang saya tidak begitu suka di kancah perpolitikan kita ini, karena mungkin ya itu yang saya bilang tadi, itu adalah budayanya. Di politik juga gitu, lu yang pinter ngomong, nah lu dikasih panggung. itu jeleknya. Tapi boleh lu pinter ngomong, tapi harus ada isi juga. Kadang-kadang nggak ada isi, boleh ngomong, boleh ini jilat pinter, nggak ada isi ngomong, akhirnya kan begitu loh. Ya speaking
apa tuh conversation yang baik ya boleh public speaking yang baik itu lu boleh tapi lu disertai dengan isi otak lu, bukan lu public speaking oke, tapi isi otak lu nggak ada, cuman lu pintar cuap-cuap aja, itu sama aja. Jadi emang yang bagus itu ya semuanya harus rata, public speakingnya bagus, isinya juga bagus. Tapi yang kebanyakan tuh orang pintar dia memainkan perannya dalam berbicara, tapi belum tentu pintar dalam prakteknya tuh. Jadi menurut saya tuh budaya orang Indonesia itu harus lebih, bukan kita ini ya, maksudnya yang hal-hal buruk kayak gitu tuh buang lah, saling mencela itu buang, terus manis di depan orangnya, di belakangnya tuh budaya itu tuh yang nggak bagus ya, jangan dipelihara toh. Maksud saya seperti itu. Jadi saya ngerasain banget tuh ya, gimana ya, kadang kita berteman dibikin sama dia ya kan, kadang kita kalau kita punya duit ya gitu, kalau kita punya duit hari ini ditemenin, ini besok yang punya duit lagi besok ya ditemenin lagi sama dia. Ya itu politik ya, lumrah-lumrah. Tapi ada satu kejadian ini saya dapat bahwasanya gini, saya dibawa, saya punya di dapil saya itu, satu partai saya itu ada 9 kan calegnya. Jadi ada anggota partai itu, pengurus lah gitu. Saya dibawa ke satu apa namanya, tempat, maksudnya satu daerah ini saya udah datang nih sebelum pemilu, saya udah sering sosialisasi lah intinya, sosialisasi. Ada lagi caleg di dapil saya yang sama, satu partai cuman beda nomor, dia lebih tinggi partainya. lebih tinggi lagi apa namanya, nomornya lebih bagus ya, saya nomor 5 dia nomor berapa gitu, lebih di atas saya gitu kan. Dibawa ke dapil saya yang sendiri. Coba bayangin, masa kita dibuntrokin satu partai? Kalau partai berbeda sih ya is okay sih. Ini kita satu partai cuman beda nomor urut, kita udah ngebina ini udah lama ya, dia bawa orang lagi baru ke situ yang tiba-tiba ujuk-ujuk karena mungkin nominalnya lebih gede dibentrokin gitu ya enggak. Terus yang lucunya lagi, dia udah bawa orang itu ke situ, habis dia kampanye situ berapa lagi, kita mau tanya lagi sama dia lokasi yang dulu kita pernah datengin, kita udah pupuk, kita datang lagi ke situ, ya enggak, boleh dibentrokin lagi ke situ. Ya buat apa? Masa kita satu partai juga mau berseteru ya kan? Ya mending dapil yang lain lah lagi yang belum dimasukin sama dia, masuklah kita. Jadi kan kita bisa menyebar seluruhnya gitu, bukan kita satu partai situ terus, calegnya sama cuma beda nomor urut, dapilnya sama beda nomor urut, situ aja ya nggak ada guna juga. Masa kita bersaing sama satu partai kita, tapi lain lah gitu. Kalau dapil lain aja semua bisa mencakup, nama besar partainya juga bisa besar karena semakin makannya luas yang tahu gitu. Ini enggak ya, tapi itulah politik namanya. Hari ini kita berkoalisi ya, kita tandem ya katanya. Seminggu 3 minggu kemudian dia tandem sama yang lain lagi. Satu lagi dapil sama kita. Jadi ya gitu, etika. Kalau dibilang ngomongin tuh debat capres-capres itu etika ini. Emang politik itu membuat tidak ada etika. Semua tidak mempunyai etika menurut saya. Emang struktur dari sononya dibuat peta perpolitikannya begitu. Makanya saya bilang tuh, slogan saya reformasi politik itu udah pas banget. Jadi kita menghasilkan caleg-caleg itu, cara pas menangnya itu juga udah cara-cara nggak bener, etikanya udah nggak ada. Jadi kalau memimpin nanti di Senayan pun jadi anggota dewan juga pasti etikanya jelek. Kenapa saya bilang etikanya jelek ya? Ya itu, dia berpolitik untuk menang aja sudah tidak menggunakan etika yang baik, apalagi nanti menjabat. Itu dia. Jadi saya tuh dulu sebenarnya apatis banget sama dunia politik kan, benci banget. Udahlah golput gitu dulu.
Nah, akhirnya saya mempelajari kalau kita tidak terjun, ya sebuah negara itu harus mempunyai konstitusinya, baru bisa berdiri sebuah negara kan. Akhirnya saya memahami itu. Tapi saya terjun lagi, wah lebih kacau lagi, ngerti nggak? Oh, ternyata kenapa menghasilkan yang seperti ini? Karena prosesnya juga seperti ini, gitu loh. Nah, jadi kalau saya udah terjun di dalamnya, hal yang pertama kalau emang kita mau perbaiki itu gedung DPR dan institusinya semua, hal pertama adalah kita harus reformasi politiknya. Cara berpolitiknya harus kita reformasi agar tidak menghasilkan orang-orang di Senayan itu harus mempunyai yang terbaik lah. Bukan dengan cara-cara kotor. Kalau kita menangnya dengan cara kotor, ya gimana dia mau memimpin? Ya itu dia yang saya saya pahamin sekarang nih setelah saya terjun. Oh ternyata begini. Itu teman-teman. Jadi metode perpolitikannya harus dulu. Makanya saya bilang reformasi politik. Caranya, cara cara menjadi caleg misalnya, cara prosesnya kita harus ada nilai-nilai etikanya di dalam situ. Di setiap partainya membuat nilai-nilai etika, tidak boleh caleg sini, satu partai itu caleg dari sini ke sini gitu. Itu lebih diketatkan. Mungkin sudah ada peraturan tapi ya namanya manusia kan. Kalau ada begitu dia langsung bisa. Jadi dari situ dulu nih, dari partainya masing-masing yang membuat aturan etikanya itu harus benar, pakemnya itu harus benar. Reformasi politik. Jadi orang-orang yang hasil di Senayan itu hasilnya itu emang benar-benar mempunyai hasil yang baik lah, punya etika yang benar juga, cara berpolitiknya dia benar waktu menjadi, tidak sikut sana sikut. Ya kalau persaingan antar parpol sih boleh itu kan itu wajar, konsentrasi kan, kompetisi kan, itu wajar antar si partai A dengan partai B. Tapi ya nggak mungkin juga si partai A sama partai B kan berkoalisi. Tapi kalau satu partai kan itu mungkin aja. Misalnya DPRD-nya sama DPR RI-nya gandengannya siapa. Nah itu harus benar-benar mempunyai etika cara berkoalisinya, bertandemnya. Jangan tidak mempunyai etika, jangan sikut sana sikut sini. Walaupun sesama beda partai gitu juga berkompetisi dengan punya etika juga. Jangan saling menjatuhkan ini si caleg dari partai A dengan caleg partai B. Tetap harus punya santun. Yang mengedepankan adalah visi misinya ke depan untuk rakyat apa. Kalau menurut saya sekarang semua visi misinya itu semua visi misi nol besar akan tercipta. Itu yang saya bilang. Ya nol besar. Paling kalau visi misinya dari 100% paling terserap 30. Yang soalnya mereka hanya visi misi aja ngomong. Habis itu mereka tetap tidak mempunyai etika cara berpolitiknya. Buat apa? Tuh yang maksud saya. Ya itu pelajaran yang saya dapat, yang saya share buat teman-teman nih. Yang saya dapat sekarang nih begitu. Jadi saya share buat teman-teman di rumah. Bukan berarti saya menjelekkan perpolitikan kita, tapi itulah yang harus kita rubah agar kita bisa menjadi negara yang lebih maju dan bermartabat. Pantesan aja dulu saya bisa apatis, atau teman-teman yang masih menganggap daripada tempat ini ya gitu. Yang saya kasih tahu ke teman-teman, yang saya dapatkan di lapangan setelah saya ikut terjun gitu, ya gitu. Nah, jadi kan teman-teman bisa simpulkan sendiri gitu. Jadi saya tidak ada maksud apapun ya, saya hanya memberikan pelajaran bahwasanya pemahaman dan pelajaran yang saya dapat saya share buat teman-teman. Jadi tidak menjelekkan siapapun, tidak. Cuman memang mungkin itulah tradisi yang sudah lama dibangun dan
budayanya dibikin itu loh. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman pengalaman saya ini, atau teman-teman juga sama dengan saya atau apapun, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman kita bisa lebih dewasa lagi, negara yang akan menjadi negara maju ke depan, supaya kita lebih baik lagi. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Gue bisa, lu bisa.